videonya. Ya, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran ya. Pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga. Untuk materi hari ini yaitu aktivitas gerak dasar dalam permainan sepak bola. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran, kemudahan dalam mengikuti pelajaran. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Marilah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada materi Pak ya, yaitu Jaskes. Nanti Pak jelaskan pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait tentang permainan sepak bola atau gerak dasar. Tapi sebelum kita memasuki materi, masih ingat nggak materi minggu lalu? Tentang apa itu? Tentang mendribling bola. Iya, tentang mendribling bola. Minggu kemarin kita masih dalam permainan sepak bola, yaitu mendribling bola. Tapi untuk hari ini beda nak. Ada dua teknik dasar lagi yang mau kita peragakan atau kita praktekkan. Yang pertama yaitu menendang bola dan menahan bola. Nanti Pak jelaskan ya, ini ada media pembelajaran, silakan anak-anak perhatikan, simak. Nanti ada penugasan ya, LKPD untuk kelompok nanti Pak bagi, anak-anak silakan perhatikan itu media pembelajaran ini. Yang pertama ini aktivitas, ini judul kita ya, aktivitas gerak dasar dalam permainan sepak bola kelas 7. Ini ada kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi. Pak zoom ya, perbesar ya biar terlihat. Lihat ya. Yang pertama ini ada KD, ini atau kompetensi dasar memahami gerak spesifik dalam permainan bola. Yang kedua ini ada mempraktikkan. Nah, jadi ada dua KD yang mau kita pelajari. Yang pertama itu kalian harus paham dulu terkait aktivitas gerak dasar dalam permainan sepak bola. Ada dua ya, ingat ya. Ini ada indikator. Yang pertama ini menjelaskan, menganalisis, mempraktikkan teknik dasar menendang dan menahan bola. Untuk slide selanjutnya ini, apa yang kamu ketahui tentang sepak bola? Ya, sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh 11 orang. Ya, ini ada jawaban dari salah satu temannya. Dia mengatakan bahwa sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan Oleh 11 orang. oleh 11 orang pemain. Ya, ada lagi? Ya Pak, Ya, lanjut. permainan sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh kaki. Iya, ini ada jawaban lagi dari temannya. Ya, tadi ada jawaban pertama ini bahwa sepak bola itu dimainkan oleh 11 orang. Dan jawaban yang kedua ini menggunakan kaki. Sudah bisa ini tebak. Dari nama awalnya aja itu sepak bola. Berarti kalau sepak itu pasti menggunakan kaki. Ada lagi? Lanjut. Permainan bola besar yang dimainkan oleh 11 orang yang dimainkan pada waktu 2 kali 55 menit. Ya, ini lebih detail yang menjelaskan waktu. Berarti waktunya itu dalam permainan sepak bola itu 2 kali 45 menit. Berarti kalau satu babaknya itu berapa nak? 45 menit. Berarti 90 menit. Ya, bagus semua. Nanti kita rangkum jawabannya ya. Lanjut ke slide selanjutnya, ini ada sejarah. Sepak bola adalah, nah ini yang Pak tanyakan tadi.
Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan menyepak. Tadi sudah ada jawaban dari teman. Kian kemari untuk diperebutkan para pemain dengan tujuan memasukkan bola ke gawang. Ya, jadi satu bola itu diperebutkan oleh 11 orang. Berarti kalau satu tim 11 22 dengan tujuan memasukkan bola ke gawang. Siapa yang mampu memasukkan bola ke gawang dan mencetak gol, dia yang menang. Nanti 2 kali 45 menit itu ada skor. Habis waktunya itu baru dilihat skor. Siapa skornya tertinggi dia yang menang. Lanjut ya. Untuk selanjutnya ini sejarah. Ini ada 2. Yang pertama itu sejarah terkait tentang zaman kuno dan modern. Yang pertama ini kita bahas pada zaman Cina kuno. Berarti negeri Cina ini pertama kali Pada zaman Cina kuno, semasa pemerintahan dinasti Han, sepak bola dikenal dengan istilah tancu. Ya, ingat tancu. Di Italia pada zaman Romawi dikenal dengan istilah baspartun. Berarti ini berarti di setiap negara itu berbeda sebutan, tapi olahraganya tetap sepak bola. Ini di Yunani ini dikenal dengan episiros, dan Jepang dikenal dengan istilah kemari yang Pak sebutkan tadi, bahwa di setiap negara itu istilahnya beda ya. Pada tanggal 26 Oktober 1863 didirikan sebuah badan yang disebut English Football Association. Ya, dan tanggal 18 Desember lahirlah peraturan permainan sepak bola. Jadi kalau zaman dulu ini orang-orang bermain sepak bola itu belum ada aturan. Yang penting tujuannya itu menendang ke sana kemari ya. Yang memasukkan ke dalam gawang, mungkin gawangnya juga belum ada standar, hanya seperti gawang biasa. Jadi orang-orang itu menendang yang kemarin memasukkan bola ke gawang. Itu belum ada peraturan. Nah, ini sudah pada tanggal ini. Pada tanggal 8 Desember sudah ada peraturan ya, bahwa mungkin tidak boleh menyeliding atau menendang dari belakang atau juga mengenai tangan seperti itu. Paham ya? Lanjutkan. Ini ada video pembelajaran. Tolong kalian simak, kalian tonton video ini. Inilah yang nantinya akan kita praktekkan ya. Yang pertama ini sejarah, tolong perhatikan. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Kemudian jelas, percepat ya. Tahukah kamu olahraga apa yang paling populer di muka bumi ini? Ya, jawabannya adalah sepak bola. Sepak bola bukan hanya sebuah permainan olahraga biasa, tetapi sepak bola sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Sepak bola dapat dinikmati dan dimainkan oleh semua kalangan masyarakat, dari usia muda sampai tua. Tetapi, tahu nggak sih asal-usul dan sejarah dari terciptanya permainan sepak bola? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sejarah sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, tepatnya di Tiongkok pada masa dinasti Han. Pada saat itu, sepak bola dimainkan untuk melatih fisik sekaligus menjadi hiburan ketika perayaan ulang tahun kaisar. Bola yang digunakan pada saat itu terbuat dari usus dan kulit binatang. Sepak bola yang lebih modern pertama kali berkembang di Inggris. Permainan sepak bola yang dimainkan di Inggris menetapkan peraturan-peraturan dasar dalam sepak bola. Pada tahun 1365, Raja Inggris pada saat itu, yaitu Raja Edward III, melarang olahraga sepak bola karena banyak menimbulkan kekerasan selama pertandingan. Selama tahun 1800-an, permainan sepak bola dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Tahun 1904, Asosiasi Sepak Bola Dunia atau FIFA didirikan di Paris, Prancis, dengan beranggotakan
menggunakan Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Prancis. Pada tahun 1930, Piala Dunia mulai diselenggarakan di Uruguay yang diikuti oleh 13 tim, 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari benua Eropa, dan 2 tim lainnya dari Amerika Utara. Dan sang tuan rumah Uruguay menjadi juara pada saat itu. BBC menjadi stasiun televisi pertama yang berhasil menaikkan permainan sepak bola pada tahun 1938. Lalu, pada tahun 1966, fitur replay mulai digunakan pada setiap gol yang terjadi di siaran TV. Sepak bola terus berkembang hingga saat ini dan menjadi olahraga paling populer di dunia. Sedangkan di Indonesia, sejarah sepak bola dimulai dengan berdirinya PSSI pada tahun 1930 di Yogyakarta yang diketuai oleh Suradi Sosrosuwono. Sebenarnya, Indonesia pernah berpartisipasi di ajang Piala Dunia, namun tidak menggunakan nama Indonesia melainkan Hindia Belanda, yang pada saat itu Hindia Belanda menjadi negara pertama dari benua Asia di ajang sepak bola terbesar di dunia. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan sampai jumpa. Oke, sudah ya disaksikan tadi video tentang sejarah Sepak bola. Jadi yang benar tadi, yang pertama tadi sepak bola itu pertama kali pada zaman Cina kuno atau di Tiongkok. Setelah itu untuk modernnya itu di negeri Inggris, ya di Inggris. Tapi dulu tuh sepak bola ini karena permainannya keras, sering beradu fisik, makanya sempat dihentikan ya oleh Raja Inggris. Karena memang sepak bola ini permainan olahraga yang keras, ya. Untuk di Indonesia sendiri itu ada induk organisasinya atau yang mengkoordinir itu olahraga sepak bola. Itu adalah PSSI. Apa itu? Ya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Itu berdirinya pada tahun 1830. Itu baru sejarah ya nak ya. Nanti setelah ini ada aktivitas atau teknik dasar. Yang pertama itu menendang bola. Silakan diperhatikan gerakannya. Yang diperhatikan itu adalah gerakan kakinya, ya. Ini ada video tentang menendang bagian dalam, luar, dan bagus dan punggung kaki. Lanjut. Tampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memberikan cara menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam dan bagian luar dan menggunakan punggung kaki. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Tapi sebelum kalian menonton video ini, Pak jelaskan dulu mana itu punggung kaki, mana itu kaki bagian dalam, mana itu kaki bagian luar. Sekarang itu menendang itu ada 3, ya. Yang pertama itu bagian dalam. Yang mana bagian dalam? Ini adalah posisi kaki bagian dalam. Yang bagian luar yang mana? Itu kebalikan dari bagian dalam. Ini adalah bagian luar. Dan yang di atas adalah punggung kaki. Nanti silakan dilihat. Yang penting anak-anak sudah paham dulu mana itu kaki bagian dalam, mana bagian luar dan punggung kaki. Ini ada teknik yang akan kita nanti praktekkan di lapangan ya. Tolong disaksikan. Agar kamu bisa mendapatkan video terbaru dari skema. Yang pertama, gerakan menggunakan kaki bagian dalam. Nah, lihat posisinya, posisi kaki. Perkenaan di bola. Ya, lihat. Ini ada tayangan lambat, ya.
punggung. Selanjutnya gerakan kedua dengan menggunakan kaki bagian depan. Terus kaki bagian luar. Lanjut ya, pertanyakan. Lihat posisi kakinya. Lihat itu perkenaan kaki dengan bola. Harus diperhatikan. Nah itu sudah ada contoh gerakan. Jadi jangan sampai anak-anak paham gimana cara menendang dengan kaki bagian luar. Dan yang ketiga dengan punggung kaki. Ya, posisi bola. Ya, jadi bola itu harus ditendang dengan punggung kaki atau kaki bagian atas. Paham ya? Paham. Coba Pak tanya, sekarang ikram ada berapa ikram teknik menendang bola? Sebutkan. Kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Betul nggak? Betul. Berarti ada tiga. Yang pertama kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Silakan Hamzah maju Hamzah. Ini contoh ya Pak ya, nanti lebih tepatnya atau lebih spesifiknya kita praktekkan di lapangan ya. Contoh, ini menggunakan kaki bagian dalam dulu. Ini posisinya nak, posisi kaki harus tepat. Kita arahkan tengah dengan bola. Contoh ya. Ya, kasih Hamzah. Paham nggak? Kasih. Nah, ya. Ya seperti itu. Jadi ini menggunakan kaki bagian dalam. Sekarang silakan duduk Hamzah. Maju ikram. Menggunakan kaki bagian luar. Contoh ini, berarti kaki bagian luar itu adalah kebalikan dari kaki bagian dalam. Apa yang harus kita kenakan? Yaitu bola. Bola dengan kaki. Ya, posisi kaki tepat di sini nak. Ya. Posisi kaki tepat di sini. Apa yang harus kita perhatikan itu posisi teman. Ketika kita menendang itu yang harus kita perhatikan posisi teman. Kalau kita mau ngoper, tapi kalau kita mau mencetak gol, yang harus kita perhatikan posisi siapa? Kiper. Kiper harus kita perhatikan. Kalau kita mau menggunakannya itu dengan mencetak gol, tapi kalau kita mau mengumpan, yang harus kita perhatikan posisi teman. Ya, contoh ini menggunakan kaki bagian luar. Ya, lanjut. Nah, seperti itu. Ya, jadi posisi kaki perkenaan dengan bola, yaitu kaki bagian luar. Silakan duduk. Ya, sudah bagus ini tadi Hamzah dengan Ikram. Sekarang coba Ahmad Budianto maju. Ya, lanjut. Yang terakhir apa itu Ahmad? Dengan punggung kaki. Punggung kaki ini sulit nak. Karena sebenarnya punggung kaki ini itu datang arahnya bola harus lambung. Bisa nggak kita pakai dengan bola datar? Bisa. Ya, asalkan bola terkena dengan punggung kaki. Contoh ini posisi. Ya lihat posisi Pak ya. Tinggal didorong. Cuma. Ya seperti itu. Tinggal kalian dorong.
Ya, paham ya? Paham dulu. Jadi ada berapa tadi? 3. Yang perlu kalian ingat itu adalah posisi kaki. Tepatnya kaki. Kalau kaki kita di sini berarti ini berarti menggunakan kaki bagian dalam. Oh, kalau di sini berarti kaki bagian luar. Dan di atas berarti punggung kaki. Itu teknik menendang. Sekarang yang nomor 2 ya, lanjut ya. Nanti ada video pembelajaran. Silakan anak-anak tonton itu. Aktivitas gerak dasar menahan bola. Itu ada 2 nak. Kali ini akan membahas tentang teknik menghentikan bola. Yang akan dipelajari ialah dengan menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Lihat posisinya, lihat posisi kaki. Menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Teknik ini dilakukan dengan memposisikan tubuh ke arah datangnya bola. Nah, apa yang anak-anak lihat itu menggunakan kaki dalam. Bolanya harus berhenti. Dan fokus pada kedatangan bola. Putar pergelangan kaki ke arah luar, lalu tahan bola ketika bola telah mengayun. Ketika bola telah menyentuh kaki bagian dalam, tarik kaki agar ke belakang. Nah, lihat posisi kakinya. Yang dia harus perhatikan posisi kaki dan arah datang bola. Berat badan ke arah depan bersamaan dengan kaki yang tidak digunakan untuk menahan bola. Sebagai tumpuan berat badan, fokus pandangan tetap ke depan. Dan yang terakhir itu menggunakan menghentikan kaki bagian luar. Hampir sama dengan menendang tadi. Bedanya kalau menendang itu apa mengayunkan kaki dengan arah bola memberikan kepada teman. Tapi kalau menghentikan ini bagaimana usaha kita untuk menghentikan bola. Itu perbedaannya. Tapi untuk gerakannya hampir sama itu. Silakan diperhatikan. Teknik menghentikan bola dengan kaki bagian luar. Teknik selanjutnya untuk menghentikan bola adalah dengan kaki bagian luar. Cara melakukannya juga hampir sama dengan teknik pertama. Posisikan badan ke arah datangnya bola dan fokus. Letakkan kaki tepat di samping bola yang akan datang dengan kedua tangan di samping badan. Putar pergelangan kaki ke arah dalam untuk menghentikan bola dan tahan. Ya, jadi ada 2 teknik dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu apa itu? Menendang bola. Ada berapa itu menendang bola? 3. Ada 3. Sebutkan itu. Kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kaki. Ya, jadi ada 3. Jadi teknik yang harus kita pelajari saat menendang bola itu ada 3. Yang pertama itu dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Yang kedua itu menahan bola dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Hampir sama gerakannya dengan menendang tadi, cuman bedanya tujuan. Ya, untuk gerakan posisi kaki hampir sama. Kalau menendang itu kita mengarahkan bola yang mau kita beri kemana, itu ke teman kah, ya, atau kita mau cetak gol kah itu. Tapi kalau menghentikan itu usaha kita untuk mengontrol bola agar bola berhenti.
Paham ya? Ya, untuk sini sampai di sini ya. Ini ada caranya nih, ini ada gambar. Tolong diperhatikan. Ini ada teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam. Silakan baca itu Hamzah. Berdiri Hamzah. Hamzah berdiri, silakan dibaca di samping. Ya. Karena temannya. Ya, itu di sini. Silakan baca ya. Lanjut. Menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam. Berdiri di belakang bola. Kaki tumpu di samping bola agak ke belakang. Posisi badan agak condong ke depan. Kaki yang akan menyampak atau menendang diayunkan dari belakang agak keluar diarahkan ke bola. Saat kaki diayunkan dan menyentuh bola, kaki harus lurus diserta dengan ayunan tangan dan pinggang. Bisa ya, silakan duduk Hamzah. Jadi ini ada tekniknya ini, bukan sembarang. Jadi kita nggak bisa sembarang mau nendang asal nendang. Yang penting Pak, kena kakinya, enggak. Tapi ada teknik dasarnya, bukan hanya kaki, ya. Ada ayunan juga, ada ayunan pinggang dan ayunan tangan juga saat kita melakukan tendangan, ya. Lanjut ini teknik menendang bola dengan kaki bagian luar. Pak bacakan ya, silakan perhatikan. Berdiri dengan posisi di belakang bola, kaki tumpu di samping bola agak ke belakang, ayunan kaki yang akan menyepak dari belakang arahkan ke ujung kaki sebelah luar ke sasaran gerakan, menyilang ke kiri depan kaki tumpu, menendang dengan kaki bagian kanan, gitu. Ya, hampir sama tadi. Nah ini menendang bola dengan punggung kaki. Baca itu rapi, berdiri rapi. Rapi silakan berdiri, dibacakan. Teknik menendang bola dengan punggung Di samping kaki. situ rapi. Ya. Kaki tumpu berada di samping bola. Posisi badan agak condong ke depan. Ayunkan kaki yang digunakan untuk menendang ke arah bola dengan disertai ayunan tangan dan pinggang. Perkenaan bola adalah pada punggung kaki. Ya, yang mana punggung kaki rapi itu berdiri tetap. Ya, lihat kepada teman-teman. Itu berarti punggung kaki. Silakan duduk. Lanjut yang terakhir ini, materi kita ini ada teknik menahan bola. Tadi hampir sama ini posisinya dengan menendang, cuman bedanya usaha kita untuk menghentikan bola. Ini ada inti aktivitas pembelajaran keterampilan menahan bola. Inti dari melakukan keterampilan dasar menahan bola adalah berdiri dengan posisi yang tepat dengan arah datangnya bola, gerakan lutut ke arah dalam, badan agak miring, tahan bola. Nah, berarti bola harus diberhentikan dengan menggunakan bagian anggota badan yang akan dipergunakan. Apa yang digunakan kaki. Kemudian tarik sedikit ke dalam secara rileks saat perkenaan bola. Menahan bola dapat dilakukan dengan dua, kaki bagian dalam dan yang luar. Jadi itu adalah teori cara kita melakukan gerakan aktivitas menendang dan menahan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya lanjut. Materi selanjutnya. Ya untuk selanjutnya nanti itu kita akan praktekkan. Ya, kita akan praktekkan terkait teknik dasar tersebut. Ada dua kan? Ada menahan dan menendang bola. Nanti setelah ini Pak absensi di lapangan, ya. Kalian baris terlebih dahulu, kita lakukan pemanasan, dan setelah ini kalian praktekkan aktivitas gerak dasar tersebut. Setelah itu kembali lagi ke kelas, kita melakukan pengambilan nilai pengetahuan, yaitu nanti akan Pak bagikan ini LKPD. Silakan kalian buat kelompok, silakan kalian kerjakan itu dengan kelompok. Kalau sudah kita melakukan praktek, jadi kamu tahu apa saja yang kamu kesulitan saat melakukan praktek. Paham ya? Hamzah, Ikram, Radit, Nanda, dan M. Salman. Jumlah peserta 10 siswa. Silakan lakukan pemanasan lari terlebih dahulu.
Tiga kali putaran saja ya, siap. Ya, Pak. Satu putaran. Pelan, Mas, pelan-pelan, Mas. Setelah putaran ketiga, silakan masuk ke barisan. Ya, jangan langsung masuk ke dalam barisan. Barisan masing-masing tadi. Dua, semuanya siap, gerak. Dalam keadaan siap. Hadap kanan, gerak. Bentangkan tangan. Geser. Kita lakukan pemanasan. Untuk apa pemanasan? Agar saat melakukan aktivitas kita tidak mengalami cedera atau kram pada anggota tubuh kita. Ya, semuanya tangan tangan. Rapikan barisan, jaga jarak, tetap jaga jarak itu, kita pasti prokes itu. Siap, gerak. Ya, silakan pemanasan mulai di itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegang kakinya, Nak. Tangannya, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi tangan, lihat. Ya, mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan angkat tangan. Kakinya dirapatkan. Nah, diangkat, diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan, kamu di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegang kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang angkat kaki kanan. Ya, Pak hitungnya mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kaki yang sebelah kiri. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke arah samping. Kamu sebelah belakang. Ya, ditekuk kakinya. Belakang lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang buka kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Siap ya? Setelah ini kita langsung masuk ke dalam barisan. Silakan. Barisan 1 di sini, barisan kedua di situ. Ngadep ke depan. Nah, di situ. Ya, barisan 1, barisan 2. Ya, tadi sudah kita pelajari di dalam kelas tadi ada 2 teknik atau aktivitas dalam melakukan permainan sepak bola. Yang pertama tadi apa? Menendang bola. Ada berapa menendang bola? 3. Ada 3. Yang pertama itu dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Ini mau kita praktekkan, ya. Jadi anak-anak sudah lihat tadi ada video pembelajaran, ada sudah Pak jelaskan juga. Untuk di lapangan ini Pak akan ambil proses penilaian juga terkait keterampilan kalian, ya. Nanti Pak akan nilai itu anak-anak dalam melaksanakan praktek, ya, paham? Yang pertama itu teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Silakan maju Hamzah. Ini contoh nih. Maju depan ya. Sini. Ini Pak praktekkan lagi. Anak-anak tolong perhatikan, ya. Yang pertama itu dengan menggunakan kaki bagian dalam. Ya, contoh posisi. Tahan Hamzah, lanjut. Ya, tahan, tendang lagi. Ya, tahan, lanjut, tendang lagi. Nah, jadi posisi bola kena kaki bagian dalam. Yang kedua, apa tadi? Bagian luar. Berarti posisi kaki di sebelah luar. Contoh Hamzah. Lanjut. Ya. Ya, tahan, bolanya ditahan dulu. Terus. Ya. Tangannya dengan kaki bagian dalam, Nak. Ya. Lanjut ya. Ya. Tangannya dengan kaki bagian dalam. Yang ketiga tadi apa itu? Dengan punggung kaki. Berarti arah bola harus terkena dengan punggung kaki. Contoh. Lihat ya. Nah, seperti itu. Ya, perhatikan anak-anak. Ya, nanti setelah ini Pak praktekkan satu persatu dengan kalian. Silakan Hamzah masuk dalam barisan. Anak-anak harus perhatikan ya. Ada 3. Yang pertama ini kita kaki bagian dalam dulu, Hamzah ke belakang. Bagian nomor 2. Kaki, ya. Contoh. Mulai. Nah, tahan dulu dengan kaki bagian dalam. Maju lagi, maju. Terus. Lanjut. Ya, terus. Ya, dengan kaki bagian dalam. Ingat. Ya, sip, bagus. Lanjut Hamzah. Ya, terus bagian luar. Nanti ini kelompok ini dulu. Set. Kita praktekkan dengan menggunakan kaki bagian dalam. Lanjut. Ya. Lanjut. Kita kan mau mencoba. Namanya juga belajar. Ayo, tahan. Pelan-pelan deh, pelan-pelan. Nah, lanjut, bagus. Yang penting bolanya kena. Tahan. Ya, lanjut, bagus. Lanjut, aman. Sip, bagus. Ambil bola yang belakang. Yang belakang ambil bola. Itu yang pertama. Yang pertama harus ingat, jangan sampai ketukar. Mana yang bagian dalam, bagian luar. Selanjutnya itu menggunakan kaki bagian luar. Ya, bolanya harus tepat pada kaki bagian luar, yaitu di sini. Ya, ingat itu. Hamzah. Kita mulai. Lanjut. Terus. Jangan tegang. Bentar. Lanjut, tenang. Ya, bagus. Sudah, lanjut. Tadi. Ya, lanjut itu. Tahan dulu.
Benar tak dia anak tadi? Benar tak? Dia tadi menggunakan ini, mantap. Dia tadi menggunakan apa? Menggunakan punggung kah? Di mana kaki bagian luar? Ya, coba praktikan. Stop. Nanti tenang arah Pak. Ya. Ya, lanjut. Ya, itu baru benar. Udah kelompok ini, kelompok dua. Siap aman. Posisi siap ya, Man ya. Terus. Ya, lanjut. Tahan bolanya. Ya, bolanya jangan keluar. Tahan dulu bolanya. Ya, baru tendang. Salah. Benar apa salah itu? Salah. Coba. Yang benar itu yang mana? Posisi bola di depan, ini perhatikan, kau perhatikan. Kau tunggu. Ya, coba. Ini bola ya. Yang kena harus yang mana, nak? Kaki mana? Ya, coba. Jangan dari kaki. Posisi badan lurus lah. Coba Pak ya. Nah, lanjut. Ya, itu baru benar. Jadi posisi kamu jangan takut ya. Harus siap seperti itu. Lanjut dengan punggung kaki. Ini sudah belum? Ini ya. Tuh. Ya, lanjut. Terus tendang. Bolanya jangan keluar ya. Usahakan bolanya harus di dalam lapangan. Stop lawan. Ya, bagus. Sudah, itu sudah ada dua yang kita praktekkan. Berarti kurang satu lagi. Apa yang kayak itu? Kaki. Mana punggung kaki? Ya, nanti setelah ini kalian berpasangan ya. Itu, geser Anda. Ini mulai. Ya, paham ya? Benar. Terus. Stop. Untuk menahannya menggunakan kaki bagian dalam. Yang penting bola berhenti ya. Lanjut, benar. Ya, bagus. Lanjut. Tahan bolanya. Ya, lanjut. Tahan bolanya. Oke, lanjut. Udah. Ya. Lanjut, laju, berarti. Ya, itu sudah bagus. Kelompok ini sudah bagus. Lagi belum? Sudah bagus. Kemana? Yang satu kaki tak mau ya? Nah, belakang. Posisi yang kelompoknya bagus juga. Ya. Ya. Sip. Lanjut ya. Lanjutkan. Arah bolanya cekram. Ya, lanjut. Tahan dulu bolanya, tahan dulu. Ya. Stop. Benar apa salah? Salah. Nanti yang salah ini kalian masukkan ke RKPD. Apa yang sulit? Ya. Nanti ini. Ya, kemana punggung kaki? Nah, coba tendang. Stop. Ya, mulai. Ya. Cut dulu. Jadi posisi punggung kaki balik. Maju ke sini, depan. Nah, lihat posisi kaki Pak. Nah. Stop lagi gitu. Ya, lihat posisi Pak ya. Nah. Ya. Nah, coba Pak tendang. Ya, sudah Pak? Bagus. Jadi bolanya cepat dah. Ya. Sekarang buat kelompok penilai. Sekarang kalian kombinasikan, itu menahan dengan menendang. Yang pertama dengan kaki bagian dalam dulu. Pak, nilai proses kalian saat melakukan praktik. Siap ya? Silakan gunakan yang pertama dulu, yaitu kaki bagian dalam. Yang
mulai. Ya. Tahan dulu. Bagus, tahan dulu. Kaki bagian dalam. Ingat, jangan tertukar antara bagian dalam bagian luar. Bolanya harus datar. Stop, tahan bola. Dengan menggunakan kaki yang dalam. Nah, dengan menggunakan kaki bagian dalam juga. Tahan. Ya, lanjut, geser, cepat. Ya, sudah bagus itu. Stop dulu bolanya. Arahkan dengan teman. Posisi teman lihat dulu. Jangan asal tendang. Lihat dulu ke dia, posisi temannya di mana. Ya, bagus, Mas. Lanjut. Kayaknya kaki bagian dalam ini semuanya sudah bagus ini. Paling kesulitan kalian itu nanti lihat di kaki bagian luar itu. Stop. Ya. Sudah sekali. Ini yang pertama. Sudah bagus itu. Kaki bagian dalamnya sudah bagus. Arah bolanya sudah bisa teratur. Ya, ingat yang kedua, kaki bagian luar. Saat menendang, yang harus kalian perhatikan itu posisi teman kalian di mana. Agar bola itu dia bisa hentikan. Karena yang kedua ini kan tugasnya menghentikan bola. Terus menendang dengan kaki bagian luar. Paham ya? Benar-benar diperhatikan itu. Mulai. Nah, kaki bagian luar, jangan tertukar. Nah, bagus. Arahkan bola tepat ke arah ke teman. Ya, jangan kaku itu. Bolanya pelan-pelan saja, jangan terlalu kencang. Ya, berhentikan dengan menggunakan kaki bagian dalam tuh. Arah bolanya itu dilihat benar-benar itu sudah bagus itu. Arah bolanya itu. Memastikan siap itu. Arah bolanya. Stop. Tadi sudah bagus. Ya, bolanya sudah bagus, sudah terarah. Ya, ingat jangan tertukar tadi. Anak-anak ini sering tertukar ini. Antara bagian dalam dan bagian luar atau punggung kaki. Sekarang yang terakhir. Menendang dengan punggung kaki. Yang ini menendang dulu awal, barisan kedua ini menahan. Siap ya? Waktu. Kembali ke barisan. Kembali ke barisan awal gini. Biar. Kembali ke barisan awal. Silakan kembali ke barisan awal. Tadi sudah melaksanakan praktek. Untuk kaki bagian dalam dari 10 ini sudah bagus semua itu. Ya, arah bolanya sudah tepat, sudah teratur. Tinggal tadi yang menjadi kendala kalian itu lihat itu di kaki bagian luar. Ya, paham ya? Setelah ini kita kembali ke dalam kelas. Kalian kerjakan itu RKPD selama 10 menit. Setelah itu kita selesai pembelajarannya.
Dua teknik itu menahan dan menendang ya. Tadi sudah semuanya rata-rata sudah bagus. Nanti ini Pak bagikan LKPD. Pak bagi kelompoknya dulu. Pak akan bagikan kelompok. Kalian tuangkan di situ ya. Teknik-teknik mana yang kalian mengalami kesulitan. Paham ya? Ini untuk kelompok 1. Silakan buat lingkaran itu. Silakan didiskusikan. Perhatikan dulu anak-anak. Silakan, itu ada LKPD, ada pertanyaan. Kalian diskusikan dengan teman-teman kalian per kelompok. Kira-kira dari ketiga teknik menendang dan menahan atau menahan bola tadi, itu ada pertanyaan mana yang paling sulit ya. Nanti presentasikan kalian ke depan satu persatu. Waktunya 5 menit, Pak tunggu dari sekarang. Silakan kerjakan. Silakan ditulis itu. Nanti maju satu persatu itu. Pahami dulu soalnya itu, waktunya 5 menit ya. Silakan kalian tuangkan hasil dari praktek tadi ke dalam LKPD. Diskusikan itu. Dari aktivitas pembelajaran praktek tadi. Mau dengar ini yang mana yang kira-kira menurut kalian susah ya, nanti bisa menjadi bahan evaluasi kita juga terkait kesulitan dalam melaksanakan aktivitas gerak dalam permainan sepak bola itu. Silakan didiskusikan, nanti Pak mau dengar itu presentasi per kelompok. Waktunya ya 5 menit ya. Pertama itu dari 3 teknik dasar menendang, manakah yang paling sulit? Yang kira-kira ya di antara kalian itu mana yang paling sulit? Yang kedua itu apa yang menjadi kesulitannya? Kalian tuangkan di situ. Sulitnya kenapa? Dan yang ketiga itu terkait menahan bola. Ya. Selesai belum itu? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah ya? Sudah kelompok 2? Kalau sudah selesai, kita presentasikan dulu sebentar. Biar kita tahu evaluasi apa saja yang kalian lakukan itu di lapangan, yang mana yang sulit. Nah ya, udah. Ya silakan kembali ke barisan. Silakan nanti diwakilin aja satu kelompok 1 orang. Yang lain tolong diperhatikan. Nanti Pak tanya, benar nggak teman-teman sulit? Dan apa yang kira-kira biar kita bisa melakukannya. Silakan kelompok 1 maju dulu. Ya, baca soalnya, baca jawabannya. Dari ketiga teknik dasar menendang, manakah yang menurut peserta didik paling boleh diperhatikan? Bagian luar. Ya, untuk kelompok 1 ini, mereka ini kesulitan menendang dengan kaki bagian luar. Itu mengapa itu? Karena susah mengarah bola. Ya, memang untuk bagian luar itu paling susah untuk mengarahkan bola. Kalau bagian dalam enak, ya, yang bolanya bisa kita arahkan dengan baik. Karena memang bagian luar itu posisi badan kita harus sedikit miring, harus miring ke samping. Nah, terkadang ayunan itu tadi yang tidak sampai tadi, jadi arah bolanya tidak tepat.
Bagaimana kelompok 2? Kaki bagian luar. Maju. Silakan berdiri. Ya, ini untuk kelompok pertama tadi kaki bagian luar. Ini Kaki bagian luar. ya sama. Berarti memang Pak lihat tadi waktu di lapangan yang paling solid itu kaki bagian luar. Mengapa itu kelompok kedua? Mengapa kelompok kedua itu? Arah bola ya. Arah bolanya tidak terkontrol dengan baik atau tidak terarah. Berarti memang kesulitan kita tadi itu saat melakukan praktek yaitu arah bola. Tapi yang terpenting kalian sudah paham. Oh ini nendang kaki bagian dalam. Oh ini nendang kaki bagian luar. Dan bolanya harus tepat kena pada kaki bagian dalam atau bagian luar. Untuk arahnya nanti nanti setelah berulang-ulang kita lakukan atau kita evaluasi nanti kamu kelas 2 kan itu kan ada juga nanti ya kelas 8 nanti kita bertemu lagi, nanti kita ulangi pelajaran yang kelas 7 terkait memang kesulitan dalam menendang dengan kaki bagian luar. Yang terakhir itu menahan bola itu gimana itu kelompok 1? Apa yang menjadi kesulitan dalam melakukan gerak aktivitas teknik dasar menahan bola dengan kaki bagian dalam dan bagian luar? Bagaimana itu? Kesulitannya bagaimana itu? Menghentikan bola. Ya, kesulitan untuk kelompok 1 ini tadi ketika dia praktek itu bagaimana bola berhenti ya? Ya, bagaimana bola agar tidak berhenti? Iya, ditahan dengan menggunakan kaki bagian dalam. Jadi bola itu ketika datang, kita harus fokus ke arah datangnya bola. Jadi ketika bola datang ke arah kita harus fokus. Ya itu kelompok kedua terakhir. Posisi badan saat menendang bola. Nah, posisi badan saat menahan bola. Ya, posisi badan saat menahan bola. Sebenarnya untuk menahan bola itu yang harus kita perhatikan itu arah datang bola. Kita sebut yang pertama. Yang kedua itu ayunan kaki saat menahan bola. Jadi bola harus ditarik ke belakang dulu. Ketika bola datang baru diletakkan ke depan. Ya, agar bola apa? Berhenti atau tepat di depan kita. Silakan kembali ke tempat. Nanti LKPD itu Pak bagikan untuk kalian jawab soal di rumah ya. Itu yang terkait kelompok, nanti yang untuk ABC nanti soal ada pilihan ganda nanti Pak kerjakan di rumah itu ya untuk tugas kalian ya. Jadi setelah kalian melakukan praktek dan kalian juga sudah belajar itu sejarah ya. Gimana hari ini pembelajarannya? Senang nggak? Senang ya, walaupun cuaca tadi sedikit panas ya karena kita jam terakhir olahraga ini. Mudah-mudahan untuk pembelajaran kedepannya kita minta dengan kurikulum biar dapat yang pagi biar hangat ya. Jadi seperti itu. Jadi Pak ulangi. Ada beberapa teknik dasar atau aktivitas dalam bermain sepak bola. Ada yang bisa jawab? Ada dua. Apa itu? Menendang. Tunjukkan tangan. Siapa yang mau jawab? Ya, lanjut. Menendang dan menahan. Ya, menendang itu ada berapa? Ada 3. Menggunakan bagian dalam, bagian luar dan punggung kaki. Selanjutnya menahan bola dengan bagian dalam dan bagian luar. Ya, untuk pembelajaran ini pada saat cukup. Kita sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik ya. Walaupun tadi itu sempat terhalang oleh cuaca memang sangat panas tadi alhamdulillah, tapi kita tetap bisa melaksanakan aktivitas olahraga ya. Untuk pelajaran selanjutnya ini kalian siapkan di rumah nanti. Silakan baca di LKS itu tentang
bola voli. Ada teknik dasar bola voli, ada 2 itu yang akan kita pelajari, yaitu passing dengan servis. Ya, passing itu passing bawah dan servis itu servis bawah. Silakan anak-anak baca itu nanti buku LKS-nya. Jadi minggu depan itu kita sudah bisa praktekkan nanti, ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa, ya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa itu. Apalagi anak-anak ini kan masa pertumbuhan, jadi harus tetap makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dalam belajar, tidak hanya pelajaran penjaskes, pelajaran yang lainnya juga, ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum kita selesai pelajaran ini, silakan bikin doanya dulu. Baru kalian masuk ke dalam kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Jadi silakan anak-anak kembali ke kelas. Ikuti pelajaran setelah ini. Jangan berkeliaran. Paham? Silakan masuk ke dalam kelas masing-masing.